Al-Quran Al-Akbar atau Al-Quran Raksasa di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah Gandus, Palembang, Sumatera Selatan memiliki asal-usul yang bermula dari mimpi Ustadz Syofwatila Mohzaif. Pada tahun 2002, Ustadz Syofwatila menyelesaikan pemasangan kaligrafi, pintu, dan ornamen Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dalam mimpi di bulan suci Ramadan, Ustadz Syofwatila bermimpi membuat mushaf Al-Quran dari kayu seperti kaligrafi yang ia buat di masjid. Ustadz Syofwatila langsung memulai pembuatan Al-Quran raksasa dengan ornamen dan ukiran khas Palembang. Al-Quran raksasa ini dibuat dari 315 lembar kayu tembesu dengan ukuran 177 kali 140 dikali 2,5 cm. Al-Quran raksasa ini diresmikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Pemanfaatan budaya dan kearifan lokal Sumatera Selatan, khususnya melalui Al-Quran raksasa di Gandus, memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Al-Quran ini tidak hanya merupakan karya seni religius, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya Palembang yang kaya, seperti ukiran khas yang memperindah tampilan teks suci di Al-Quran tersebut. Al-Quran raksasa di Gandus, Palembang dengan ukuran dan detail ornamen yang mengesankan memiliki potensi besar sebagai alat bantu pendidikan khususnya dalam pengajaran bahasa Indonesia. Dalam aspek membaca dan menulis, kehadirannya dapat menjadi alat visual yang menarik, memicu rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang diajarkan. Misalnya, melalui bentuk huruf-huruf kaligrafi Arab yang indah, siswa dapat lebih mudah memahami hubungan antara seni menulis dan ekspresi bahasa. Di samping itu, siswa juga dapat diajak untuk mengeksplorasi teknik pembuatan dan sejarah perkembangan kaligrafi, yang pada gilirannya memperkaya pembelajaran mereka tentang seni budaya lokal. Pengenalan terhadap Al-Quran raksasa ini juga memungkinkan siswa untuk memahami konteks sejarah dan sosial masyarakat setempat. Diskusi tentang asal-usul pembuatan Al-Quran, proses pengerjaan, serta makna di balik setiap ukiran dan ornamentasinya dapat membuat siswa memahami dinamika sosial budaya di Palembang. Dengan memasukkan elemen-elemen sejarah dan sosial ini, pengajaran bahasa Indonesia dapat lebih menyentuh aspek naratif, di mana siswa tidak hanya belajar keterampilan berbahasa, tetapi juga memahami cerita-cerita di balik karya seni tersebut, yang pada akhirnya memperkaya wawasan mereka tentang sejarah dan tradisi lokal di daerah tersebut. Lebih jauh lagi, penggunaan Al-Quran raksasa atau Al-Quran besar Gandus ini adalah penggunaan sebagai sumber pembelajaran yang dapat memperkuat identitas budaya siswa ke depannya. Mereka tidak hanya diajak untuk mengenali warisan budaya leluhur mereka, tetapi juga diajak untuk menghargai kearifan lokal yang terkandung dalam setiap aspek seni dan budaya yang ada pada daerah mereka masing-masing. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia, tetapi juga menguatkan ikatan emosional dan penghargaan siswa terhadap warisan budaya yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, Al-Quran raksasa di Gandus bukan hanya objek wisata religi, tetapi juga sumber daya pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran bahasa dengan aspek budaya, sejarah, dan seni lokal. Dan yang terakhir, di sini bisa memperkaya pengalaman belajar siswa
secara holistik dan mudah dipahami oleh siswa untuk kedepannya.